Vena Melinda harus melewati hari-hari yang cukup berat usai dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialaminya beberapa waktu lalu. Dari dugaan KDRT yang dilakukan suaminya, Ferry Irawan, Vena tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga psikis yang membuatnya sempat trauma. Dan kemarin, mantan finalis Putri Indonesia itu baru saja menggelar acara syukuran di kediamannya. Dari guratan wajahnya, tampak Vena begitu ceria saat menyalami tamu undangan yang hadir di acara syukuran tersebut. Acara syukuran yang mengundang anak yatim yang juga dihadiri keluarga dan kerabatnya, Vena dan Atala tampak kompak saat membagikan santunan pada anak-anak yatim. Kondisi Vena sepertinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Terlebih 1 hari setelah syukuran digelar, ditemani sahabatnya Roro Fitria, Vena juga kedatangan seorang psikolog. Lantas, seperti apa kondisi Vena Melinda yang sesungguhnya? Mbak Vena sih santai kok. Jadi udah memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan berarti ini kan jalan dari Allah. Dengarnya aja saya happy sekali. Mudah-mudahan Vena abis ini gembira ya Vena ya. Pasti, Pasti, niscaya. Harus niscaya. Ini anugerah yang terbesar. Amin. Harus kita nikmatin. Vena cerdas dan Vena kuat. Alhamdulillah sampai di 2023 di bulan Januari juga, seperti Pak Dwi bilang, saya mendapatkan anugerah luar biasa dari Allah berupa peristiwa-peristiwa dalam hidup yang buat saya makin mendekatkan diri saya sama Allah. Bisa tegar, gak selalu menyesal dalam apapun yang pernah diambil dalam kehidupan. Dan saya yakin Allah akan selalu memudahkan selama saya yang meminta dengan sungguh-sungguh. I know that you are so smart, so lovely, so beautiful in every way. Di segala segi, Mbak Vena tuh luar biasa. Kenapa hari ini saya membuat dan memanggil lagi anak-anak pengajian dari doa anak yatim kandang gede? Karena saya yakin insya Allah doa-doa dari anak-anakku sekalian dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Pak Dwi bilang, saya ingin mencoba kembali lagi fokus kepada diri saya, karena saya yakin Allah yang menjadi pelindung saya. Allah menjadi tempat curhat saya saat ini. Dan Allah yang selalu melindungi saya. Juga anak saya Fania, Atala lagi on the way. Hajat saya Pak Dwi, hajat saya anak-anakku sekalian. Saya pingin selamat dunia akhirat. Saya pingin insya Allah saya dan anak-anak bisa bahagia lahir batin dunia akhirat. Dan saya pingin saya bisa melewati semua ini dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya kurang lebihnya sama dengan pengajian yang kemarin dilaksanakannya. Memohon doa dari semua
teman-teman media, pemirsa, dan utamanya juga sanak keluarga, sahabat semuanya, mohon doanya agar supaya mbakku saya, my lovely sister, bisa melewati hari demi hari, sidang demi sidang dengan baik, dengan kekuatan fisik maupun psikis yang baik. Sementara dari pihak Ferry Irawan, belum lama ini yang bersangkutan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam gugatan cerai talak yang diajukan melalui kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga sempat menyentil kuasa hukum Vena, Hotman Paris Hutapea. Alhasil, kedua pengacara beda generasi itu terlibat perang syaraf. Dan baru-baru ini, Hotman Paris turut menanggapi gugatan cerai yang diajukan Ferry Irawan. Tidak hanya menanggapi gugatan cerai Ferry, Hotman juga menyentil kuasa hukum keluarga Ferry Irawan, Sunan Kalijaga. Lantas, benarkah gugatan talak cerai yang diajukan Ferry Irawan ditolak Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Bang Imam sudah melakukan pendaftaran ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Surat kuasa. Ini surat kuasa saya. Sampai detik ini nomor untuk perkara tersebut belum, karena ada sih memang secara ekor, namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh kuasa hukumnya sehingga perkara tersebut belum bisa terdaftar. Jadi kan ada syarat-syaratnya, kalau secara elektronik court itu surat kuasanya harus diupload, identitas kuasa hukumnya juga harus dilengkapi. Jadi karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Tadi antara lain identitas kuasa hukumnya, surat khusus ya, surat kuasa khusus sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon gitu secara jelas. Jadi karena persyaratan surat kuasanya belum lengkap sehingga pendaftaran secara ikot itu belum terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Beralasan nggak dia mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya? Itu kalau ada alasan, kalau beralasan hukum sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Itu kalau cerai talak. Itu ranah hukum. Kalau untuk berkasnya belum lengkap juga tidak tahu berkas apa yang belum dilengkapi, ya kita doakan saja semoga semua berjalan dengan baik gitu, dan utamanya mbakku sayang bisa menjalani hari-hari dengan penuh semangat, optimis. Tidak akan berhenti jadi pengacara, itu sudah bawaan. Orang yang bullying saya udah itu kecil gitu. Ada yang laporin saya polisi, mana satu pun nggak ada yang berhasil kan? Teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda, gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Ya tanggal 7 kemarin ya. Hari ini. Ya. Jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya. Karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan di
pada saat persidangan kasus cerainya ini. Intinya Vena Melinda pun sudah lapor polisi. Ada dugaan orang duluan mengajukan gugatan agar nanti putusannya itu dipakai untuk membantu dia di perkara pidana. Itu ada dugaan begitu. Tapi itu perkara kecil, gampang gua atasin. Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Pertimbangannya ya sudah pasti ya, dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya. Lalu bicara masalah nafkah, yang dibilang mau kondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja.